Excel yang sering digunakan ya. Ada 3. Pertama, menggunakan VLOOKUP. Kedua adalah subtotal. Ketiga adalah pivot table. Ini paling sering digunakan ya. Apalagi VLOOKUP, fungsi ini sering digunakan. Saya kadang-kadang suka suka aneh gitu ya, ada orang yang apalagi udah S1 gitu kan, baru ngelamar kerja, dia ada di perusahaan, sedangkan nggak tahu rumus fungsi Excel, padahal sederhana gitu, tapi nggak tahu, bahkan itu jadi masalah ya, masa rumus aja nggak tahu gitu, apalagi nanti udah terjun ke sistem accounting gitu. Nah, data Excel ini tetap digunakan, sangat penting banget di perusahaan dalam mengolah data dari sistem accounting. Jadi biasanya accounting itu narik data GL, nah dari general ledger itu kita olah datanya menjadi lebih ringkas atau dibuat summary ya, sehingga dari manajemen itu bisa membaca sebenarnya summary-nya itu intinya itu apa sih gitu. Sebenarnya perusahaan itu untungnya berapa, penjualannya berapa gitu untuk item barang ini. Nah, itu kita biasanya mengolah datanya dengan menggunakan Excel. Dan menurut saya dari pengalaman dari awal kerja di accounting di beberapa perusahaan sampai dengan sekarang, nah rumus inilah yang menurut saya paling sangat bermanfaat, paling penting dan sangat bermanfaat bagi saya ya. Tapi kalau yang lain ya silakan, mungkin bisa improve lagi, ada rumus-rumus yang lain, cuman paling sering ini dan menurut saya ini paling bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya bermanfaat nih. Pertama adalah fungsi VLOOKUP, kedua subtotal, ketiga adalah pivot table. Nah, kalau VLOOKUP itu biasanya kita kalau accounting itu datanya kan jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak, kita biasanya dapat informasi detail barangnya ini loh. Terus tapi nanti ada data yang banyak ini cuma sedikit sih contohnya. Ini saya download dari Google baru aja gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba ini sebagai tugas ya di akhir sesi, teman-teman cari data penjualan atau data apapun, silahkan olah dalam 3 formula ini, VLOOKUP, subtotal, dan pivot table. Jadi ada 3, VLOOKUP, subtotal, dan pivot table. Ya, nanti untuk selesai gitu, teman-teman ngolah data, nanti silahkan teman-teman upload, dan itu menjadi nilai tugas teman-teman. Oke, jadi kan ada penilaian itu dari kehadiran, nilai tugas, UTS, dan UAS ya. Nah, ini tugas terakhir nih. Karena nggak hanya accounting itu nggak hanya input di sistem, tapi juga harus ngolah data. Nah, ketiga laporan ini sangat penting. Pertama adalah VLOOKUP. Jadi silakan teman-teman di-download dulu. Download dulu ya. Nah, di sini ada data harga pakaian. Saya ini main download aja gitu buru-buru dari Google. Saya dapat data ini. Jadi ya lumayan lah bisa digunakan dengan 3 formula ini. Jadi teman-teman silakan coba. Pertama ada daftar harga pakaian. Kode B itu artinya baju. C itu celana, K itu kaos. Harga satuannya 65.000. Untuk baju, celana 75.000 dan kaos 35.000. Ya. Nah, kita gunakan rumus VLOOKUP untuk ngisi barang dan harga satuan. Jadi teman-teman silakan coba aja barang dan harga satuan. Nah, menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini sebenarnya kadang-kadang ada orang yang langsung diketik di sini ya, VLOOKUP gitu. VLOOKUP. Tapi kalau dari saya tipsnya, teman-teman silakan menggunakan FX ini. Nah, FX ini fungsinya adalah informasi ya. Jadi ada beberapa formula yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dari Excel. Nah, teman-teman bisa klik FX, cari aja rumusnya VLOOKUP. Kita cari ya. VLOOKUP. VLOOKUP ini kita yang all aja deh. Nah, kita cari go. Nah, ini ada rumus VLOOKUP. Kalau udah diklik OK aja. Nah, VLOOKUP, lihat kode. Nah, kita mau lihat kode B. Ya, ini kode B ini barangnya artinya barangnya apa sih gitu. Nah, tabel array-nya yang di sebelah kiri. Nah,
Kode B itu kan artinya baju ya. Nah, kode C itu celana, kalau K kaos. Nah, kalau udah di blok gini, teman-teman harus dikunci. Kunci itu tekan tombol F4. Datanya dikunci biar dia nggak kemana-mana gitu. Biar dia nge-lock di situ aja di A, A3 sampai dengan B5. Nah, kalau udah dikunci, nah udah ada tanda dolar-dolar gini, baru di enter. Setelah itu kita mau ngambil data yang kolom B. Jadi kita ketik aja kolom B. Rank up-nya itu kita tulis. Name-nya nggak salah, beda ya. 2 maksudnya. 2 dan lookup-nya kita ketik false. Nah, kalau udah diklik oke. Nah, udah deh, tinggal teman-teman tarik semua. Nah, ini udah jadi informasi barangnya apa gitu. Ini di perusahaan biasanya lebih banyak dari ini datanya. Lebih banyak dari ini, dan teman-teman bisa menggunakan lookup, nggak perlu diinput satu-satu. Nah, ambil dari database. Kedua, harga satuan. Kalau ini mah mudah ya, apalagi sering diinin di waktu SMA mungkin, jadi teman-teman hanya mengingat lagi, flashback, tapi ini sangat penting ya. Jadi nanti silakan teman-teman coba. Setelah itu nanti kita coba lanjut ke subtotal dan pivot laporan. Kedua, harga satuan. Sama kayak tadi, lookup. Kita ambil yang kode ini, tabel array. Kita cari yang harga satuan. Nah, F4, dikunci dulu, enter, kolom nomor 3. Kalau udah di false. Nah, di sini enter. Harga satuannya ini, nah tinggal ditarik aja ke bawah. Udah totalnya. Nah, total harga barang yang sudah dijual itu 27.875.000. Sampai sini untuk yang pertama sudah selesai di warna ya. Masih warna biru. Oke. Sampai sini gampang ya. Gampang ya. Mudah lah untuk teman-teman. Untuk yang kedua adalah subtotal. Subtotal itu biasanya kadang-kadang kalau di accounting itu disebutnya grouping data, biar meringkas data ya, data yang banyak, jadi kita tahu setiap item per item ini berapa sih totalnya gitu, atau rata-rata berapa sih. Nah, kita menggunakan subtotal, hampir sama dengan pivot table, hanya kalau pivot table kalau misalnya kita mau lihat breakdown detailnya, kita harus klik satu item itu. Sedangkan kalau misalnya subtotal masih ada di dalam lingkup ini, nah kita tinggal klik aja yang tanda plusnya itu, nanti dia keluar breakdown-nya apa sih penjualannya gitu. Pertama, langkahnya teman-teman copy dulu ya. Copy data ini nih. Copy data aja. Kita masih pakai data yang ini. Kita misalnya ada pertanyaan, berapa sih penjualan baju, berapa penjualan celana dan kaos, berapa total penjualannya. Kita enter dulu di sini. Nah, ya. Ini di value aja deh. Kita value aja. Nggak di value juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Karena kan udah dikunci, harusnya di sort. Di sort pun nggak. Selanjutnya teman-teman sort ya. Kalau misalnya untuk subtotal, teman-teman harus di sort. Nah, kita itu fokusnya ke barang yang dijual aja. Baju, celana, baju, celana, baju, celana kan. Kita harus short dulu nih datanya biar sama. Data short kolom C. Kolom C itu barang. Nah, kalau udah di short A to Z ya. Klik OK. Nah, setelah di short, kita coba bikin subtotal. Caranya data
subtotal data subtotal ya. Nah, di sini yang menjadi add change in-nya adalah barang. Kita ingin menjumlahkan baju berapa sih total penjualannya, celana berapa penjualannya, dan kaos berapa sih penjualannya. Nah, ini add change in-nya barang, use function-nya sum, kita nyari jumlahnya aja. Kalau mau average ya silahkan diganti average atau apa ya. Nah, nanti teman-teman lebih berkreasi lagi atau lebih kreatif lagi dalam membuat laporannya. Nah, saya hanya memberikan contoh satu aja, misalnya sum ya. Sini total. Kalau udah, diklik OK. Klik OK. Nah, ini adalah subtotal setiap item. Baju itu ternyata penjualannya 6.175.000. Celana 12.600.000. Kaos 9 juta dan grand totalnya 27.875.000. Nah, kalau udah kita bisa tutup. Nah, ini summary-nya. Tinggal dirapihin aja deh. Dirapihinnya biasanya saya langsung di Control Go. Spesial, visible, sales only. Kalau udah tinggal diwarnain aja, cari yang lebih, yang warnanya bagus gitu ya, yang cerah. Nah, ini tinggal dikotakin aja. Terus, kalau udah kita lihat hasil, misalnya dari manager, breakdown-nya mana nih? Breakdown-nya ini. Nah, ini breakdown-nya. Baju totalnya 675.000. Tanggal berapa aja? Oh, tanggal ini loh, Pak. Kode barangnya mana? Ini kode barangnya. Harga satuannya ini. Nah, totalnya segini. Celana berapa? Oh, ini. Kaos berapa? Ini. Grand totalnya berapa? Ini, Pak. Oh. Sampai sini, ini adalah subtotal. Sudah selesai. Nah, view. Gampang ya. 2 subtotal. Ketiga adalah pivot table. Nah, kalau pivot table ini laporan yang kalau misalnya saya baca artikelnya sih salah satu fungsi yang paling yang terbaik lah yang ada di Excel. Itu adalah pivot table. Jadi kita bisa, misalnya ada data banyak nih, ada ratusan, ribuan gitu. Kalau misalnya datanya ribuan, itu kalau kita lihat begitu aja kan pasti nggak ada artinya ya. Oh, ini data ribuan gini nggak ada artinya, nggak bisa diterjemahin gitu. Sedangkan dengan kita menggunakan pivot table, kita bisa menerjemahkan data yang banyak itu. Sayanya dari sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda. Nah, dia ingin melihat dari sudut pandang mana nih. Nah, dengan menggunakan pivot table, kita bisa membuat summary laporan dari data yang banyak, kita jadi ringkas, dan kita tinggal inginnya seperti apa sih gitu data ini. Nah, itu bisa dibuat di dalam pivot table. Jadi kalau lebih lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cari artikel tentang pivot table ya, gimana cara menggunakannya. Tapi saya hanya membuat laporan yang sederhana aja. Nah, kita ambil data yang tadi ya, ambil data ini. Nah, kita ambil data, taruh di sini. Nah, masih pakai data yang tadi. Contohnya ini, jumlahnya ini. Biasanya kalau menggunakan pivot table, saya klik Alt ALT plus N plus V plus Enter. Nah, biasanya cara cepatnya saya langsung Alt N V Enter aja. Kadang kalau ke insert gini kan terlalu lama ya. Insert atau ada di mana ya? Insert pivot table gini kan lama ya. Males gitu. Udah langsung aja Alt N V Enter gitu. Kalau misalnya mau insert pivot table juga sama aja. Cuman saya cara cepatnya Alt N V Enter.
apa-apa, ini bisa coba insert aja deh pakai cara insert yang mudah. Insert, klik pivot table. Terus selanjutnya anggaplah kita ingin taruhnya jangan di new worksheet ya. New worksheet itu dia laporan yang baru gitu. Kita ingin ada di kolom ini aja, di sheet yang ini aja, di worksheet yang ini. Jadi kliknya ya existing worksheet. Nah, kita mau taruh di mana nih lokasinya? Kita taruhnya misalnya di sini deh. Kita taruh di sini. Kalau udah diklik OK. Nah, ini ada tanggal, kode barang, jumlah, harga satuan, dan total. Misalnya kita mau samain dengan data yang subtotal tadi. Berarti kita pilih barang. Nah, dan total. Oh, ternyata kita jual baju itu totalnya 6.175.000 di tahun 2015. Celana 12.600.000. Kaos 9.100.000, total 27.875. Kalau mau disamain dengan subtotal yang tadi sama nggak? Sama ya. 6.175, 12.600, dan 9.400. Dan totalnya 27.875. Bisa dibedain kan ya? Tes bisa ya. Nah, ini juga bisa teman-teman tambahin lagi misalnya, oh saya ingin ada muncul kodenya, kode barangnya. Oh, bisa. Nah, ini ada kode barangnya. Kalau pingin ada jumlahnya, oh bisa tambahin jumlahnya. Berapa harga satuannya? Oh, klik aja harga satuannya. Oh, ini harga satuannya. Ya, fleksibel. Bisa di setting desain yang bagus, bisa tinggal desain subtotal dan subtotal misalnya. Oke, total. So in tabular form. Nah, gini. Oh, kalau baju ini kita totalnya segini, jumlahnya 95, harga satuannya itu segini. Oh. Dan lainnya silakan teman-teman kreatif bikin ketiga laporan ini ya. Dengan ya teman-teman bisa cari data penjualan atau data apapun yang bisa menggunakan ketiga rumus ini. Makin banyak datanya, terus teman-teman olah jadi lebih ringkas dan lebih bagus, yaitu